Di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga tawaf. Mereka haji mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah sampai berkumpul di masa Nabi SAW itu 360 patung. Kalau sekarang Ka'bah kita lihat kita leluasa tawaf, tidak ada patung. Di masa itu ada patung 360 patung. Dan patung ini masing-masing punya nama, diberikan nama, diberikan nama. Dan dipanggil sebagai Tuhan oleh orang-orang Mekah. Makanya mereka dapat julukan musyrikin Mekah. Orang-orang musyriknya Mekah. Musyrik maksudnya apa? Orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluk. Mereka berdoa menghadap Ka'bah. Ya Allah bantu kami. Tapi habis itu balik lagi ke patungnya. Wahai Hubal tolong kami. Dia panggil. Wahai Lat, wahai Uzza. Nama-nama Tuhannya dipanggil-panggil sama mereka. Makanya namanya syirik. Allah tidak mau disyirikan. Allah tidak mau dipartnerkan. Makanya kita selalu bilang, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang segala hatu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Tidak ada orang tua, tidak ada anaknya. Allah Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh pada siapapun. Itu konsep dasar 4 ayat surah Al-Ikhlas gitu ya. Dan mereka lakukan itu. Nabi SAW datang mengingatkan mereka tidak mau dengar. Nah sudahlah, kenapa semua sembah kepada Allah? Nah ini cuma perantara aja kok. Padahal patung itu uniknya, Bapak Ibu sekalian, mereka yang pahat, mereka yang bentuk matanya, mereka yang kasih warna, mereka yang pikul ke tempat yang mereka mau itu. Dan kalau rusak mereka yang perbaiki, lalu mereka panggil Tuhan. Nah itu. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Dan itu. Jadi kalau di masa sekarang ada juga orang begitu dia dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian habis sholat pergi minta pada kuburan di sebelah masjidnya, maka ini sama juga minta pada benda mati, kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih. Dan ini juga terbantahkan akhirnya. Nabi SAW menghancurkan patung-patung itu di pembebasan kota Mekah dengan tongkat beliau sendiri. Dan patung terbesar mereka namanya Hubal. Itu Hubal saking tingginya Bapak Ibu sekalian digambarkan kalau mau lihat ke arah mukanya kita harus menongak ke atas. Saking tingginya. Dan itu diikat dengan rantai. Ya, mereka takut Tuhan mereka dicuri orang gitu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dari atas unta beliau dengan tongkatnya dicolok matanya Hubal itu. Sambil beliau membaca waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Katakan hai Muhammad telah datang kebenaran dan kebatilan pasti akan kalah dan pasti kebatilan akan sirna. Maka jatuh Hubal dan akhirnya pecah patung-patung itu. Habis semuanya. Dibersihkan oleh Nabi SAW. Semenjak itu Makkah bersih dari patung-patung tersebut. Jadi memang untuk kembali kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu kurang lebih.